Dalam situasi seperti ini, kadang-kadang ada kekhawatiran, suara-suara kritis bisa dibungkam, bisa dibatasi. Tidak perlu dengan cara kekerasan, karena kalau kita bicara cara kekerasan itu adalah cara masa lalu. Ketika misalnya pemerintahan Orde Baru membungkam Marsina, atau misalnya terjadi dalam kasus Munir, atau juga bahkan novel Baswedan. Tapi sekarang ini, orang tidak perlu dibungkam dengan kekerasan fisik. Cukup akses internetnya diperlambat atau bahkan dihilangkan sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Hari ini kita mau uber berita keren. Nah, berita kerennya Presiden Jokowi divonis melanggar hukum bersama Menteri Komunikasi dan Informasi. Ini dilansir dari Detik News, dibuat judul PT UN vonis Jokowi dan Menkominfo langgar hukum soal blokir internet Papua. Jadi perbuatan melanggar hukum ya. Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Jakarta memutuskan Presiden Joko Widodo dan Menkominfo melakukan pelanggaran hukum atas perlambatan internet di Papua pada Agustus 2019. Kebijakan itu dilakukan saat terjadi demonstrasi di Papua beberapa waktu lalu. Kutipannya, mengabulkan gugatan para penggugat, menyatakan perbuatan tergugat 1 dan 2 adalah perbuatan melanggar hukum oleh pejabat dan atau badan pemerintahan. Ujar majelis hakim sebagaimana dilihat di YouTube akun SafeNet Voices Rabu 3 Juni 2020. Tergugat 1 dalam perkara ini adalah Presiden Joko Widodo, sedangkan tergugat 2 adalah Menkominfo. Menkominfo pada Agustus 2019 Rudiantara. Lalu pada Oktober 2019 posisi Menkominfo diisi oleh Johnny G. Plate. Jadi walaupun orangnya berbeda, karena yang divonis adalah jabatannya, maka menteri yang baru pun harus tunduk pada putusan ini. Majelis menilai perlambatan akses internet itu dilakukan dalam kondisi negara belum dinyatakan bahaya. Selain itu, perlambatan akses internet itu juga membuat aktivitas warga lain banyak yang terganggu. Menghukum para tergugat membayar biaya perkara Rp457, ujar majelis. Berikut amar putusan yang dibacakan majelis dalam persidangan itu. Menyatakan eksepsi tergugat 1 dan tergugat 2 tidak diterima. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan para penggugat. 2. Menyatakan tindakan-tindakan pemerintahan yang dilakukan tergugat 1 dan tergugat 2 berupa tindakan pemerintahan perlambatan akses bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 pukul 13.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 20.30 waktu Indonesia Timur. Tindakan pemerintahan yaitu pemblokiran layanan dan atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua, 29 kota atau kabupaten, dan Provinsi Papua Barat 13 kota atau kabupaten tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 waktu Indonesia Timur. Tindakan pemerintah yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan atau pemutusan akses secara di 4 kota kabupaten di Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya, dan 2 kota kabupaten di Provinsi Papua Barat yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong
sejak 4 September 2019 pukul 23.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat atau 20.00 waktu Indonesia bagian Timur adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan atau pejabat pemerintahan. 3. Menghukum tergugat 1 dan tergugat 2 untuk membayar biaya sebesar Rp457.000. Nah, itu ya vonisnya. Sementara itu sebelumnya gugatan pemutusan akses internet di Papua saat kerusuhan Agustus-September 2019 itu dilayangkan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, lalu Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet, LBH Pers, YLBHI, Kontras, Elsam. Wah, ini semua organisasi hak asasi manusia semua ya. Mereka menggugat langkah pemerintah Presiden Joko Widodo yang memutus dan melambatkan akses internet. Tindakan pemerintah yang digugat yaitu pada 19 sampai 20 Agustus 2019 dilanjutkan pemutusan akses internet sejak 21 Agustus sampai 4 September 2019 dan perpanjangan pemutusan akses internet sejak 4 sampai 11 September 2019. AJI dan SafeNet mengajukan tuntutan bahwa Jokowi dan Menkominfo bersalah karena tidak mematuhi hukum dan melanggar azas pemerintahan yang baik. Tindakan pelambatan dan pemutusan akses internet merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Redaksi telah meminta tanggapan istana mengenai vonis PT UN ini. Namun hingga berita ini diturunkan, istana belum merespons. Ya, itu tadi Sobat RH sekalian, berita mengenai Presiden Jokowi sudah melanggar hukum, divonis bersalah oleh PT UN Jakarta bersama Menteri Komunikasi dan Informasi pada saat itu Rudiantara, tapi pada saat ini Johnny G. Plate. Kalau kita bicara tentang PT UN, memang landasan atau dasar untuk menggugat itu biasanya dua, yaitu tindakan atau keputusan pemerintah atau badan pemerintahan tersebut melanggar undang-undang, melanggar hukum, dan atau azas-azas umum pemerintahan yang baik. Jadi azas-azas umum pemerintahan yang baik itu macam-macam. Azas keterbukaan, azas akuntabilitas, azas mendengarkan kedua belah pihak, azas transparansi, azas partisipatif, dan lain sebagainya. Saya tidak membaca atau tidak mendapatkan persisnya gugatan dari pihak AJI dan SafeNet ini, tetapi saya sudah membayangkan pasti mereka bicara mengenai the right to information. Karena kenapa? The right to information, hak atas informasi, sesungguhnya adalah hak asasi manusia dan juga sudah diadopsi di dalam konstitusi kita, yaitu pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Bayangkan, dan kita tahu bahwa saluran internet adalah saluran yang sangat dominan saat ini. Dipakai hampir semua kalangan, terutama jurnalis, untuk memperoleh berita, mengolah berita, menyampaikan berita. Jadi bisa dibayangkan, kalau internet kemudian diperlambat, bahkan diputus oleh pemerintah yang dalam hal ini bertindak sebagai regulator, maka bisa dibayangkan hak masyarakat, hak the right to information pasti akan terhambat. Sobat RH sekalian, kenapa berita ini menjadi penting? Bukan karena Presiden Jokowi dinyatakan melanggar hukum dan juga Menteri Jokowi dinyatakan melanggar hukum, bukan itu. Tetapi ini mudah-mudahan menjadi presiden yang baik. Kenapa begitu? Bisa dibayangkan dalam situasi seperti ini, kadang-kadang ada kekhawatiran, suara-suara kritis bisa dibungkam, bisa dibatasi. Tidak perlu dengan cara kekerasan. Karena kalau kita bicara cara kekerasan itu adalah cara masa lalu.
Ketika misalnya pemerintahan Orde Baru membungkam Marsina, atau misalnya terjadi dalam kasus Munir, atau juga bahkan novel Baswedan. Tapi sekarang ini, orang tidak perlu dibungkam dengan kekerasan fisik. Cukup akses internetnya diperlambat atau bahkan dihilangkan sama sekali. Coba bayangkan di situasi pandemi COVID-19 ini. Kalau kita tidak memiliki saluran internet yang memadai, kita mau apa setiap hari? Kita akan bingung melakukan kegiatan apa. Karena andalan kita adalah saluran internet. Apalagi ketika saya pribadi misalnya atau orang-orang lain mulai membuat informasi dengan menggunakan kanal YouTube. Tidak lain, internet adalah prasyarat utama. Jadi kalau mau mematikan arus informasi, tandingan misalnya, suara-suara kritis masyarakat, maka cukup mematikan internet saja. Atau memperlambat internet, maka kita akan kelepek-kelepek. Gak bisa ngapa-ngapain. Nah, mudah-mudahan putusan Petun ini menjadi pembelajaran bagi kita semua, terutama bagi pemerintah, agar betul-betul menjadi regulator yang bertanggung jawab. Walaupun kencang sekali misalnya kritik kepada pemerintah melalui jalur YouTube, jalur media sosial lainnya yang menggunakan atau berbasis pada internet. Tapi mudah-mudahan tidak terpikir sedikit pun dalam pikiran pemerintah atau siapapun yang berkuasa, yang menguasai akses internet, yang bisa membuka, menutup, dan memperlambat atau mempercepat akses internet untuk menghalang-halangi semua kegiatan masyarakat, terutama kegiatan kritis dalam menggali, mengolah, dan menyampaikan informasi. Tapi yang paling penting Sobat RH sekalian, tentu kita juga harus bertanggung jawab. Kita tuntut pemerintah untuk memelihara akses internet sebaik-baiknya, tapi kita tentu juga bertanggung jawab untuk menyampaikan sesuatu yang benar, yang konstruktif, walaupun kritis. Karena kritis itu adalah dalam beberapa kesempatan saya katakan vitamin demokrasi. Jadi tidak mungkin negara sebesar ini semua diminta untuk sama pendapatnya. Justru pendapat-pendapat yang berbeda, kritik-kritik kepada penguasa, itu menjadi vitamin demokrasi dan juga menjaga penguasa dari berbuat sewenang-wenang. Karena power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi itu selalu kita dengung-dengung dan kita ulang-ulang. Mudah-mudahan putusan ini diperkuat di tingkat pengadilan tinggi, dan kalaupun kemudian dimintakan kasasi, diperkuat juga di Mahkamah Agung. Agar menjadi sebuah presiden yang diikuti, yang ditaati oleh kita semua dan terutama oleh penguasa atau pemerintah. Itu saja Sobat RH sekalian, Uber kali ini berita mengenai Presiden Jokowi melanggar hukum. Bukan hukum pidana ya, tapi hukum administrasi. Karena ini jalurnya adalah jalur Petun, bukan jalur MK. Kalau jalur MK beda lagi masalahnya. Tetapi ini memberikan pelajaran bahwa pemerintah dimanapun, penguasa dimanapun, kalaupun dia berkuasa, kalaupun dia menguasai sebuah sarana, dia tidak boleh memperlakukannya secara semena-mena. Apalagi itu menyangkut hak azazi manusia, hak azazi warga negara untuk mendapatkan informasi, yaitu the right to information. Yang penting adalah tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar juga di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang membenci, memeras, dan mengancam. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.